Oh, di Zoom. Sebelum dimulai, kalau kita habis kajian ini, kita semua sampai Isya. Cuma waktu Isya nanti kita minta waktu 3 menit untuk azan, untuk tanya jawab 2-3 pertanyaan dan jawab yang bertanya. Kalau yang batu-batu nanti saya kasih dodong tenggorokannya. Ya, kalau laki-laki batu saya sunat nanti. Anak-anaknya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatan salam, tahiyyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Imam Masjid Al-Mukhlisin, yang kami hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Mukhlisin beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati aparatur pemerintahan setingkat RW, RT yang berada di lingkungan Masjid Al-Mukhlisin, yang kami hormati para alim ulama, caci pandai, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tentunya kami muliakan para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib dan isya, yang insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wal ta'wil. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk setiap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya, setiap detiknya kita bisa merasakan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi sejenak dari Bang Roni sempat kami merasakan rintik-rintik hujan. Jadi tadi hampir kami ada dilema, ini berangkat atau tidak. Kalau misalkan kami tak berangkat dengan alasan karena hujan, kami sampaikan nanti kepada pengurus, mohon maaf Pak, kami tak jadi berangkat. Apa sebab Ustaz? Hujan. Nanti lain pula kata jamaahnya. Tak ada Ustaz menilai jihadnya. Ceramah ada di saya itu. Hujan ayah sedikit dia tak boleh datang kan. Tapi kalau kami paksakan berangkat dalam keadaan hujan, nanti lain pula dari ceritanya. Tampaknya parah betul dapur Ustaznya. Hujan-hujan itu dipaksakan yang harus berangkat kemarin kan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, hujannya tadi itu hanya rintik-rintik saja. Hanya sekedar untuk ya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah tadi dipangkas dengan panasnya matahari, lalu kemudian begitu terbenamnya matahari diberikan sedikit kesejukan dengan rintik-rintik hujan yang turun kepada kita. Ini sebuah nikmat yang wajib kita syukuri, yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita pada malam hari ini di majelis, dan insyaallah ya, bagian daripada majelis-majelis yang dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Di antara sekian banyak makhluk Bapak Ibu sekalian, kita diberikan karunia yang luar biasa. Kata Allah dalam ayat ini, diberikan sebaik-baiknya bentuk,
di antara seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang begitu besar ini akan menjadi sebuah kemuliaan ketika kita mampu menjaga dan merawat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana menjaga, merawat dan memelihara nikmat dan anugerah fisik yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Namun pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin terlihat sederhana bagi kita, namun kemudian memiliki imbas yang luar biasa, efeknya luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Di awal ayatnya Bapak Ibu sekalian dikatakan oleh Allah, ya ayyuhan nas. Para ulama kita kemudian mencoba untuk menafsirkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, maknanya ini sekalian manusia. Artinya perintah nantinya yang akan diturunkan Allah dalam ayat ini bersifat universal, bersifat umum, berlaku untuk semuanya, baik itu muslim ataupun non muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu dewasa ataupun anak-anak, semuanya mendapatkan perintah yang sama persis daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya Ustaz? Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari sesuatu yang halal dan baik, kata Allah. Thayyib itu maknanya apa? Baik dan menyehatkan secara fisik kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata baik di dalam Al-Qur'an, di antaranya itu dengan dua bentuk, Pak. Yang pertama disebutkan oleh Allah dengan kata thayyib, yaitu tampilan fisiknya baik, menyehatkan, itu digambarkan dengan kata thayyib. Yang kedua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan kata khair. Ada orang, mohon maaf, matanya bisa melihat dengan jelas, telinganya bisa mendengar tanpa kemudian ada gangguan, tangannya bisa dipakai untuk bekerja, kakinya bisa dipakai untuk melangkah. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan kata thayyib, tampilan fisiknya baik. Tapi tak semua orang yang thayyib ini itu baik, Pak. Ada orang namanya thayyib, Pak, tidak baik-baik banget orangnya, sampai dibuatin lagu kan, Pak. Dulu sempat ngetren gitu di tahun 2000-an gitu. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, tidak pulang-pulang ya. Bang thayyib namanya. Jadi tak semua yang thayyib itu baik. Mohon maaf, pergi kerja dengan pakaian yang rapi, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, celana bahan, sepatu pantofel, fisiknya bagus, ganteng, cantik luar biasa, tapi kok ternyata koruptor. 271 triliun sampai sekarang nggak tahu penyelesaian seperti apa. Harta negara yang kemudian diambil oleh para koruptor. 300 triliun yang terbaru di Dirjen Pajak ya, Pak. Sampai sekarang nggak jelas juga. Padahal tampilan fisiknya bagus, sempurna semuanya. Tapi tak semua orang yang punya tampilan fisik yang bagus itu, yang baik itu, orangnya baik. Maka orang yang sudah punya tampilan fisik yang bagus, yang sudah lengkap tanpa ada cacat, perlu tambahan hal-hal baik, sifat-sifat baik, syukur, sabar, jujur, qanaah, merasa cukup, ikhlas, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran digambarkan dengan kata khair. Kita semuanya Bapak Ibu sekalian umat muslim, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita orang Islam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik. Jadi kalau ada orang muslim tapi perilakunya tidak baik, hati-hati, berarti ada yang salah dengan keislaman.
Kalau ada Pak, kita temukan, kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, dia non-muslim, tapi baiknya luar biasa. Harusnya orang muslim itu menjadi pribadi yang paling baik. Harusnya. Kalau ada kemudian kita jumpai di luar sana orang-orang yang jujur, harusnya orang muslim itu menjadi pribadi yang paling jujur. Kalau kemudian di sana ada orang yang sabar, harusnya orang muslim ini menjadi pribadi yang paling sabar. Karena memang kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummati, sebagai umat terbaik. Dan luar biasa nih Bapak Ibu sekalian, ketika kata thayyib bertemu dengan kata khair, orang yang sudah punya tampilan fisik yang baik, lengkap, sempurna, tanpa cacat, lalu kemudian punya sifat-sifat baik, itu ketemu Pak, disebut di dalamnya dengan kata soleh. Makanya selalu Pak, yang kita mintakan kepada Allah ketika kita mengadakan tangan, berdoa kepada Allah, yang kita minta apa? Ya Allah, ingin anak yang soleh. Kalau dia perempuan ingin punya anak yang soleh, keturunan yang tidak hanya baik tampilan fisik, tapi akhlaknya juga akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik. Itu terus yang kita mintakan kepada Allah. Ya Allah, berikan kami, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Rabbana hab lana minas sholihin. Maka orang yang ingin sehat, ingin menjaga tampilan fisiknya ini tadi, dia harus memberikan hak tubuhnya dengan makanan-makanan yang thayyib, yang baik untuk fisiknya, yang menyehatkan untuk fisiknya. Di antaranya dia berikan hak karbohidratnya, dia berikan hak proteinnya, kalsiumnya, vitaminnya, magnesiumnya, zinc dan lain sebagainya. Tapi kata Al-Quran jangan lupa, tidak cukup cuma thayyib, tapi disandingkan kata tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tidak cukup cuma baik saja, tapi juga statusnya kata Allah harus jelas, legalitasnya harus sah, halal, didapatkan dengan cara yang halal atau tidak, didapatkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat atau tidak. Maka kalau ada Bapak Ibu sekalian, orang yang memberikan hak tubuhnya dengan makanan-makanan yang thayyib, yang mengandung beberapa vitamin-vitamin dan protein tadi, tapi kemudian mendapatkan makanannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, mendapatkan makanannya dengan cara yang haram, yang baik ini tadi akan memberikan kebaikan bagi fisik. Dia makan daging sehat, dia makan nasi sehat, tapi ketika caranya didapatkan dengan cara yang haram, maka makanan yang haram ini tadi akan menimbulkan penyakit-penyakit di dalam hatinya. Fisiknya luar biasa Pak, dari luar kelihatan tidak ada penyakit, fisiknya bagus, tidak ada cacat, tidak ada kemudian kekurangan-kekurangan yang terlihat, tapi di dalam hatinya ada banyak penyakit. Kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian, mata bahasa Arabnya itu ain, tapi kemudian di dalam Al-Quran lebih disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fungsinya, yaitu basar. Yang pertama itu nanti ada namanya basar, yang kedua ada namanya basirah. Lebih disebutkan kepada fungsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak jelas, kalau tidak punya latar belakang yang bisa dipahami, jangan ikut-ikutan. Diajak orang ke sini ikut, diajak orang ke sana ikut. Padahal kita tidak tahu di sana ada kebaikan apa, tidak jelas landasannya apa. Kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Diajak orang untuk joget gemoy ikut juga, diajak orang untuk ikut seperti ini datang juga. Kata Allah semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Bahkan langsung diberikan contoh sama Allah. Innas sama, pendengaran. Begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita begitu mendengar azan langsung diam. Tapi kemudian begitu selesai azan tak mampu merespon panggilan kebaikan tersebut. Padahal harusnya
Begitu terdengar suara azan, tergerak hati kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Lagi belanja misalkan di mall atau di pasar kaget. Kami kemarin hari Jumat barusan belanja di pasar kaget. Kebetulan sudah masuk waktu maghrib. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut terus Pak, sampai selesai azan pun ya Allah. Kita sudah mau keluar, apa sih sibuk semua bertransaksi. Panggilan kebaikannya dengar, panggilan azannya dengar, tapi tak mampu menggerakkan dirinya. Nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Hei dunia, engkau aku ciptakan dengan fungsi untuk mendengar. Tidak dengar itu panggilan azan kata Allah. Ya Allah saya dengar." Yang jawab bukan lisan kita, tapi telinga kita. Ya Allah saya dengar, tapi pemilik saya tak mau dan mampu merespon panggilan tersebut untuk tergerak dan melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Apa yang menyebabkan Pak? Di dalam Al-Quran disebutkan wa fi adanihim waqra. Ada sumbatan-sumbatan. Panggilannya dengar, tapi kemudian tak mampu merespon. Cukup sampai di situ? Tidak. Diberikan sinyal-sinyal kedua, alarm, peringatan kedua daripada Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar. Penglihatannya. Tadi pertama indera pendengarannya sudah diberikan kode sama Allah. Tidak juga mau tergerak melangkahkan kaki menuju rumah Allah, diberikan lewat penglihatan. Begitu kemudian melangkahkan kaki keluar dari mall, dari pusat perbelanjaan, dari pasar kaget, melewati sebuah masjid. Ada anak-anak yang masih kecil, Pak. Belum kemudian mendapatkan status balik, tapi sudah kemudian bergerak untuk sholat ke masjid. Ini sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat penglihatan. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan tanya, "Hei mata, engkau diciptakan untuk melihat. Tidak nampak ini. Ada anak kecil yang belum balik, mampu dan mau melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah di masjid. Engkau lihat itu, tapi kenapa tidak mampu mengikuti?" Maka nanti mata kita akan menjawab, "Ya Allah, saya sudah lihat, tapi kemudian pemilik saya tidak merespon panggilan tersebut." Diberikan alarm terakhir. Ini peringatan terakhir, Pak. Sudah masuk ke danger. Wal fu'ad, bisikan-bisikan hati. Begitu azan tadi misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang Pak muncul bisikan-bisikan kebaikan. Hei, sudah azan, yuk sholat, ayo ke masjid. Bahkan kemarin ketika bulan suci Ramadan belum azan, masih terdengar suara ngaji di masjid, Pak. Kita sudah bergegas melangkahkan kaki menuju ke masjid. Kadang bisikan-bisikan seperti itu hadir. Bisikan yang baik ini datangnya dari para malaikat. Tapi begitu kelar azan, selesai azan, ya, setan juga gak berhenti, Pak. Ada bisikan-bisikan keburukan. Sabar, bro. Baru azan, belum iqamah. Begitu iqamah selesai, la ilaha illallah. Sabar, baru iqamah, belum juga imam angkat tangan takbir. Begitu sudah takbir, sabar, belum ruku. Sampai kemudian selesai sholat berjamaah, pulang ke rumah, karena saking capeknya kita beraktivitas di luar rumah, duduk sebentar terlelap, na'udzubillah, kalau sampai kemudian meninggal dan wafat. Nanti di yaumil qiyamah Allah juga akan minta pertanggungjawabannya kepada fuad kita, kepada bisikan-bisikan. Hati, itu sudah ada loh bisikan-bisikan yang Allah titipkan. Tidak kemudian bisa lihat, tidak kemudian bisa dengar, tidak kemudian bisa rasakan. Ya Allah, saya sudah merasakan, saya sudah sampaikan, tapi pemilik saya tak mampu merespon bisikan-bisikan tersebut. Nanti di yaumil qiyamah semuanya, setiap anggota-anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sama' wal basar wal fu'ad. Tadi sudah disampaikan peringatan-peringatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang menyebabkan panggilan-panggilan kebaikan tersebut, alarm-alarm yang diberikan oleh Allah itu terhenti, Pak? Kenapa? Karena ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Tampilan fisiknya bagus, lengkap, sempurna, perfect, tapi kemudian ternyata di dalam hatinya rapuh, kotor, banyak penyakit. Itu yang kemudian di dalam Al-Quran dikatakan dengan khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Habis semuanya, tertutup hatinya, tak bisa kemudian mampu memberikan sinyal-sinyal kebaikan, penglihatannya juga tak mampu melihat yang baik-baik, pendengarannya juga seperti itu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka berhati-hati daripada makanan, dan kita perhatikan apa yang kemudian akan masuk ke dalam perut kita, melewati kerongkongan kita, masuk ke dalam mulut kita, agar jangan sampai kemudian ketika sesuatu yang haram itu sudah sampai ke perut, na'udzubillahi min dzalik, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atan adbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya." Ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, dia itu sedang melakukan perjalanan, padahal salah satu yang menjadi waktu mustajab bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah adalah dalam keadaan safar. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak meminta doa kepada orang yang sedang melakukan perjalanan, melakukan safar. Lalu kemudian yutilus safar ash'ata adhara yamuddu yadayhi. Yang kedua, di antara sebab-sebab diterimanya doa, yamuddu yadayhi, sudah ngangkat tangan, Pak. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah itu malu kalau seorang hamba sudah mengangkat tangan meminta kepada Allah lalu kemudian tak diberi. Malu ini tak sama dengan malu kita, Pak. Artinya Allah itu sifatnya itu kalau hamba sudah meminta pasti Allah kasih. Tapi kejadian ini disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, ini orang dalam keadaan safar lalu kemudian sudah mengangkat tangan, dan yang luar biasanya disebutkan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Tapi kemudian tak dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Disebutkan dalam lanjutan hadisnya, wa mat'amuhu haram, yang masuk ke dalam perutnya makanan dari sesuatu yang statusnya tidak jelas, haram. Wa mashrabuhu haram, yang lewat membasahi kerongkongannya daripada dahaga itu adalah sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang menutupi kulitnya, menutupi auratnya juga didapatkan dengan cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia tenang, dia nyaman, perutnya kenyang juga dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lah, kata Nabi, gimana doanya mau dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yuk Bapak Ibu sekalian, kita bekerja sama, suami istri, pasangan lelaki dan perempuan saling bekerja sama. Yang suami pasang tekad, Pak, jangan pernah memasukkan lewat pintu rumah kita uang-uang yang didapatkan dengan cara yang haram. Istri pun demikian. Jadilah istri yang soleha, istri yang cerewet, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian suami bawa uang pulang ke rumah, Bu, tapi kemudian belum waktunya gajian, tidak apa-apa, Bu, ditanyain terus, dicecar dengan pertanyaan, tapi pertanyaannya yang baik. Laki pulang ke rumah bawa uang, Dek, ini ada uang 2 juta. Ini uang dari mana, Bang? Tanyain, Bu. Abang kan belum gajian, kenapa bisa abang bawa uang ke rumah padahal belum waktunya gajian? Tapi yang namanya laki-laki ini kadang ada sifat dominasi, ya. Kalau bawa uang salah, bawa uang salah, ya kan? Banyak juga nih tanya-tanya, kan? Tapi tidak apa-apa, Pak. Itu kemudian tanda daripada istri-istri yang soleha. Aku tidak mau, Pak, kalau kemudian anak-anakku disuapkan dari sesuatu yang haram. Ini deh, tadi kemudian abang dapat proyek, alhamdulillah ini proyek yang halal. Tadi bantu Pak Bang Roni bersihkan tangki masjid misalkan, Masya Allah, alhamdulillah. Yang parah itu kalau kemudian kita pulang ke rumah, Pak, bawa uang. Dek, ini ada uang 2 juta. Uang dari mana nih, Bang? Kenapa belum gajian? Udahlah, tenang aja, pakai aja ini. Belikan lauk, kasih baju anakmu, belikan tas anakmu, lengkapi semuanya. Oh, tidak mau, Bang. Aku harus pastikan uang yang abang bawa ini adalah uang-uang yang halal. Ini menang dari warung main togel. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini istri yang soleh.
soleha. Kok cuma 2 juta bang? Ini baru istri yang soleha ini. Masya Allah. Karena sama aja udah dosanya. 2 juta, 1 miliar sama aja dosanya. Tapi tidak itu juga ya. Maka kemudian kerjasama. Suami istri, suami pastikan dan memberikan uang yang statusnya tidak jelas, dapatkan dengan cara-cara yang haram. Istri pun begitu. Lalu kemudian tanyakan kepada suami kita, kepo kita tidak apa-apa. Karena ini luar biasa. Kalau ada sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita, yang berbahaya itu bisa melemahkan semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah lemah semangat beribadah, maka kemudian mudah penyakit-penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Bukan penyakit seperti demam, asam urat, diabetes, tapi kemudian penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dan kemudian pernah merasa bersyukur, sehingga kemudian semakin gampang saja. Awalnya takut-takut Pak ngambil yang haram, tapi kemudian karena sudah terbiasa, akhirnya santai saja. Tanda tangan cair 10 juta. Ada proyek masukkan dapat sekian persen. Nah ini yang kemudian harus kita perhatikan. Biar rezeki itu sedikit, yang penting halal. Karena yang halal itu membawa kepada ketenangan. Kalau bapak dan percaya silakan coba boleh tanya istri kita. Udah capek istri kita itu masak ikan sampai kemudian terpercik minyak panas tuh ya. Sampai kena minyak panas, begitu sudah matang ikannya digandol sama kucing. Itu Pak, mohon maaf, tidak perlu kita usir. Kita tengok saja kucingnya dari jauh, dia lari, dia kabur. Kenapa Pak? Karena dia tahu yang diambil adalah sesuatu yang haram, padahal ikan halal. Tapi karena caranya mencuri menjadi tidak halal. Dia pun sadar Pak, tahu dia. Sehingga jangan diusir, baru tengok saja dia sudah pergi. Tapi kalau mohon maaf, ketika ikan yang sedang kita goreng itu kita berikan langsung kepada kucing. Oh itu mau bapak sepak, mau bapak banting disampaikan piring kaca pun tidak akan berjalan. Karena dia tahu ini adalah ikan yang halal. Dikasih, bukan nolong kok itu. Nah maka rezeki itu biar sedikit, yang penting halal. Atau contoh yang lainnya Pak. Kalau tak percaya kemudian bahwa yang halal itu bikin tenang, coba kita bayangkan, coba kita bandingkan naik mobil, naik motor, bonceng istri sendiri dengan bonceng istri orang. Mana yang lebih tenang? Halo Pak? Tentu lebih tenang bonceng istri sendiri gitu. Nah. Atau ada di sini yang punya pengalaman yang berbeda Pak ya? Barangkali ada yang punya pengalaman berbeda, Ustaz saya enggak. Saya kok istri sendiri tak tenang gitu, bonceng istri orang tenang saya. Kacau ini. Ini suami-suami kacau ya. Tapi insya Allah, kalau lihat wajah-wajah bapak kita ini, insya Allah wajah orang-orang soleh semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama sekali yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri kita pada sesuatu yang haram ialah tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa terus diawasi, dilihat, merasakan adanya muraqabatullah, pengawasan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kita tak semena-mena dalam mengambil sesuatu yang bukan hak kita, sesuatu yang tidak halal. Kadang-kadang mohon maaf Pak, ini pengalaman kami juga Masya Allah. Pengalaman kami di pasar kaget kemarin kan, kami lagi belanja cabai, di belakang kami tukang buah. Biasanya mama ini, penyakit mama ini. Kalau sudah sampai di tukang buah itu, Kak, jeruk berapa kilo? 25, bisa 20, nah ambil aja. Manis ya ini gitu. Kakak yang jual itu lagi sibuk ya, jualnya ke yang lain. Ada banyak pembeli Pak, dia ambil langsung makan, padahal belum dapat izin. Luar biasa mama kita gitu. Salah manis ya? Manis kan, ambil langsung makan. Duku-duku, ambil. Padahal belum dapat izin dari penjualnya. Ini yang bahaya. Kalau kemudian tak dapatkan izin dari penjualnya, itu boleh jadi nanti masuk ke dalam perkara yang syubhat. Bahkan
khawatir kita akan tergelincir kepada sesuatu yang haram. Dulu ketika kami umroh 2018, itu strateginya lain nih. Jamaah-jamaah kita di Indonesia ini ketika datang ke kebun kurma itu kan banyak tuh Pak. Kebunnya luar biasa luas, ditumpuk-tumpuk berbagai jenis kurma. Ada kurma ajwa, kurma sukari, kurma kosim, kurma kulus, macam-macam lah jenis kurmanya kan, ditumpuk-tumpuk gitu. Itu satu saja kodenya Pak. Halal, halal, makan sah. Pindah sebelah halal, sah. Pindah sebelah halal. Mutar dia Pak dari ujung ke ujung kenyang juga. Pas pulang nggak jadi dia beli kan? Diharapkannya pula pemberian dari Masjidil Haram. Kan biasanya kalau di luar itu banyak Pak. Muslimnya bagi kurma gitu kan. Nah, jadi itu trik juga ternyata ya kan. Nggak beli kurma tapi bisa kenyang makan kurma. Ajwa itu sekilo mahal tuh. Sekitar 300.000 kan. Tapi di kebun kurma puasanya makan. Modal halal ya, halal, sah, halal. Sekilo juga habis sama dia sendiri kan. Maka masya Allah. Nah, pentingnya kemudian kita memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kalau sudah sesuatu yang haram itu tadi masuk ke dalam perut kita, ke dalam tubuh kita, akan melemahkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian tentang Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini tinggal jauh dari Makkah. Suatu waktu beliau berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan biasanya karena dahulu itu belum ada kendaraan yang proper, jadi masih dalam keadaan berjalan kaki atau menggunakan onta dan sejenisnya, keledai yang bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan. Kalau orang-orang dari Indonesia dulu mungkin pakai kapal ya, berbulan-bulan sampai ke Makkah. Dan ketika pulang biasa bawa oleh-oleh. Salah satunya yang paling khas itu adalah kurma ajwa, yang merupakan bagian daripada kurma kesukaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang ke rumah, dan ternyata begitu sampai di rumah, berlalu sekian waktu beliau sholat, berdoa, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ternyata terdengar bisik-bisik suara malaikat. Hajinya Ibrahim bin Adham mardud, tertolak, ulama besar. Tapi kemudian terdengar sayup-sayup bisikan dari para malaikat, hajinya tertolak. Jalannya capek berbulan-bulan, begitu sampai lagi beribadah di rumah terdengar kalau hajinya tidak terima. Lalu kemudian beliau ingat lagi apa yang menjadi penyebab bentuk daripada hajinya ini tertolak. Ternyata pernah ketika beliau hendak pulang itu berbelanja kurma, ada satu butir kurma yang terjatuh dari pinggir timbangan. Dan beliau berpikir itu adalah hak beliau. Beliau ambil, beliau makan. Tapi ternyata itu bukan milik dan hak beliau. Akhirnya begitu beliau sadar, berangkat beliau ke Makkah. Berjalan sekian waktu berbulan-bulan. Begitu sampai di sana pergi beliau ke tempat asal, tempat beliau membeli kurma ini tadi. Beliau temui, tidak ada lagi penjualnya. Sudah berubah. Dia tanya, kemana kemarin? Sudah ya? Masih lama ya? Kemana kemarin orang tua yang menjual kurma di sini? Kenapa rumahnya tuan? Saya ada permasalahan dengan dia. Ada urusan yang belum selesai. Oh, beliau sudah wafat kan? Allahu Akbar. Kepada siapa saya dapat menemui ahli waris? Kenapa rumahnya tuan? Apa yang terjadi? Pernah suatu waktu saya beli kurma di sini. Terjatuh satu butir kurma. Saya pikir ini adalah hak saya. Saya makan. Ternyata saya hilaf, saya salah. Ini bukan kurma milik saya, ini bukan milik saya, ini bukan hak saya. Saya khawatir, saya takut ibadah-ibadah saya tak diterima hanya karena sebutnya kurma. Akhirnya beliau katakan, saya salah satu dari ahli waris kakek tua itu tadi. Nah, kalau begitu saya minta izin. Akhirnya diizinkan. Tapi kata anak muda ini tadi, saya punya beberapa orang saudara. Akhirnya beliau minta alamatnya Pak, ditemuinya satu persatu daripada ahli waris si kakek penjual kurma. Sampai kemudian begitu selesai urusannya, sotobat beliau di sekitar Masjid Al-Haram, di sekitaran Ka'bah, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Lalu kemudian sayup-sayup terdengar bisikan malaikat. Hajinya Ibrahim bin Adham mardud, tertolak. Tapi ternyata ada satu malaikat yang menimpali. Lah, bal maqbul. Tidak. Tetapi haji yang makbul, haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar. Dari kisah sebutir kurma saya. Kita hari ini mohon maaf, kadang lupa. Ya seringnya lupa ya. Bukan karena tak tahu, kita tahu, cuman kadang terlupa mengambil hak orang lain tanpa sengaja, atau mungkin bahkan tak sadar. Nah ini yang kemudian perlu sama-sama kita perhatikan. Tanamkan rasa takut kepada Allah, merasa selalu ada pengawasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perhatikan betul yang masuk ke dalam tubuh kita ini tadi tidak hanya statusnya itu thayyib, tidak hanya statusnya itu baik untuk fisik kita, tapi juga status legalitasnya secara hukumnya dia juga harus jelas. Dia adalah makanan-makanan yang halal. Jangan sampai kemudian yang haram masuk, melemahkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita beribadah kepada Allah sampai nanti di yaumil qiyamah hangus, tak ada harganya karena ibadah-ibadah kita tak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi ada pesan ya. Kebetulan di sini wajah-wajahnya tak asing bagi kami. Sini ada Acung Melki, ini abang kami juga, insyaallah. Sudah beberapa waktu ini, setahun belakangan kami berinteraksi bermuamalah dengan beliau. Ya, kami juga diundang ke masjid beliau nih Pak, di Raudhatul Jannah. Ketemu juga dengan Bang Roni, terima kasih Bang Roni. Beliau ini membantu kami Pak dalam lomba Poskesren se-Kabupaten Siak. Beliau dinas di Puskesmas Dinas. Alhamdulillah banyak membantu kami sehingga kemudian mendapatkan penghargaan dari Bupati Kabupaten Siak sebagai Poskesren terpadu atau ya Pak. Alhamdulillah. Dan di belakang tadi ada wali kelas daripada istri kami ini Pak. Kebetulan istri kami orang Perawang, Masya Allah. Ya, rumahnya di KPR, mertua kami Bapak Suprapto. Ya, dan tadi disampaikan di sini Ustaz, saya wajahnya kayak familiar. Familiar di mana Pak? Memang wajah kami agak pasaran begini kan? Enggak Ustaz. Ustaz ini ya menantunya Pak Prapto. Ya, nama anaknya itu Fitri. Fitri itu adalah anak kami ketika dulu sekolah di SDIT. Alhamdulillah. Allah dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Alhamdulillah kami saat ini aktivitas sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Aufiah Global Islamic Boarding School yang ada di Jalan Bypass Pertamina Hulu kilometer 10. Jadi kalau dulu sebelum ada PT Sir ini Pak, orang banyak kalau ke Perawang itu nerobos lewat Jalan Bypass PHR ya. Tapi sekarang banyak laku lagi Pak. Ya, di sini jauh lebih cepat katanya, lebih efisien kalau lewat PT Sir kalau Pekanbaru ini kan. Di sana kami mengajar di unit SMP-nya. Kita kebetulan punya unit SMP dan Madrasah Aliyah. Kami diamanahkan di unit SMP bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin punya anak laki-laki. Karena pondok kami ini khusus laki-laki, khusus ikhwan. Barangkali punya anak laki-laki, bolehlah kemudian untuk bersilaturahmi. Atau kalaupun tak punya anak laki-laki, ya, punyanya anak perempuan Ustaz, tapi kemudian sudah tamat kuliah Ustaz. Ada nggak di sana Ustaz yang LC juga? Alhamdulillah banyak LC dari pondok. Kami yang alumni Timur Tengah itu alumni Mesir 8 orang, LC semuanya, lucu-lucu. Bukan lulusan corona ya, lucu-lucu. Masih muda-muda juga. Alhamdulillah kalau mau cari di sana insyaallah nanti dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik pula sehingga ketemu kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini karena sudah 19.27 juga ya. Ya, boleh barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaannya. Boleh. Mau? Iya. Saya sedikit Ustaz. Boleh. Terima kasih Ustaz. Jadi menyinggung masalah kurma tadi Ustaz. Sebagai contoh nih Ustaz, kan penjual kurma. Nah ini seandainya penjual bahan makanan kayak Pak Edison nih menjual paku Ustaz, timbang paku sekilo jatuh kan ada satu dimasukkan asal mau orang ke dalam plastiknya. Pak Edison tak tahu loh.
tunas baru Ustaz. Jadi kalau Sebut merek sebelumnya. bahan langsung terus kalau seandainya beliau ikhlas gitu kan, sudah menyerahkan itu ikhlas, misalnya ya kalau dia kabur kan jarang tuh, Iya. langsung dia ikhlas itu, apakah sudah termasuk pilihan kita itu, beliau tak tahu. Kalau seandainya itu masuk haram ataupun tidak bagus, dia mengembalikan. Rupanya Pak Haji Son udah pulang kampung, udah tutup, nggak tahu lagi mau kemana carinya. Katanya dulu saya pernah dengar disedekahkan uang yang seharga itu ke masjid. Mana tahu seperti itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa dari abang kita, Bang Roni. Jadi kasusnya mirip seperti kasus Komani tadi kan. Cuman contohnya itu dengan paku gitu kan. Kalau misalnya ada paku 1 kilo yang kita beli, tapi kemudian yang melayani kita ini biasanya kan pekerjanya ya. Ya ada pekerjanya kalau itu pembangunan. Lalu kemudian berlebihlah timbangan tadi. Terjatuh misalkan 5 butir atau sampai 10 butir, lalu kemudian dalam awal dimasukkan. Tapi kemudian sang pemilik tidak tahu bagaimana status daripada paku ini. Apakah termasuk kepada paku yang haram atau paku yang halal? Pertama yang harus kita clearkan Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pemilik adalah Pak siapa tadi? Pak Haji Son selaku pemilik. Maka yang punya hak untuk memberikan atau kemudian mengambil adalah pemiliknya. Pekerja tadi hanyalah orang yang mewakilkan fungsi dia. Tapi kalau misalkan kita tahu kita ada di posisi orang penerimanya, oh ini berlebih nih, padahal tadi timbangannya 1 kilo pas, tapi begitu ada yang terjatuh dimasukkan berlebih 1, hampir 1 on misalnya. Kita yang tahu, karena kita ini paham agama, paham kita di mana hak kita, mana kewajiban kita, tugas kita yang pertama sekali adalah kemudian memberitahu, menyampaikan kepada pemiliknya, atau kemudian menyampaikan kepada pekerja kita, oh ini paku yang terjatuh bukan hak saya, bukan hak milik saya, karena timbangannya sudah pas kilo ini. Yang berlebih ini maka letakkan dia sesuai pada tempatnya. Yang sudah 1 kilo ini inilah yang menjadi hak saya, yang sudah kemudian tadi saya bayarkan. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kalau misalkan kita diam-diam saja dengan oh tidak apa-apa lah, untung-untung syukur-syukur. Kalau lebihnya mungkin 5 biji, mungkin tidak seberapa Pak ya. Tapi kalau lebihnya sampai 2 on, 3 on kan lumayan tuh kan. Ada apa-apa lah, hitung-hitung sedekah dari yang punya kayaknya. Kita beranggapan demikian, kita berasumsi demikian. Maka itu termasuk kategori sesuatu yang syubhat, bahkan kategorinya bisa masuk kepada yang haram. Diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat." Siapa yang kemudian berhati-hati dengan perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga kemuliaan dirinya dan juga kemuliaan agamanya. Kalau tidak jelas, ini bukan hak kita kembalikan. Tapi kalau kemudian sudah terlanjur, mohon maaf, misalkan pada waktu itu kita belum tahu dan kita anggap saja ini mungkin menjadi bagian daripada oh ini infaknya, kita anggap sedekah dari pemilik toko. Tapi kemudian setelah sekian waktu berjalan, ini termasuk dalam kategori hakul adami, hak sebagai sesama manusia. Tobat sekalipun kita Bapak Ibu sekalian, berdoa kita di depan pintu Ka'bah tak akan Allah kabulkan. Hanya karena paku ini tadi. Sampai kemudian kita sudah sadar bahwa ini bukan hak kita, tugas kita adalah memberitahu kepada pemiliknya. Kalau misalkan digambarkan kasusnya tadi, saat dia sudah pindah, merantau misalkan ke Papua, tidak tahu lagi kemudian keberadaannya, bahkan alhamdulillah meninggal, tidak tahu ahli warisnya. Kepada siapa kita harus mengembalikan hak paku yang hanya 2 atau 3 on ini tadi? Maka yang kita bisa lakukan opsinya tadi Pak, kita berikan hak ini tadi kepada baitul mal. Kita infakkan untuk kemudian menjadi fasilitas umum yang maslahatnya bisa dirasakan, dinikmati oleh banyak orang. Mudah-mudahan insyaallah wallahu a'lam bishawab, jawaban ini dapat menenteramkan hati kita. Kalau salah itu datang dari kami, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi Pak? Oh iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, ini kadang-kadang di lingkungan kita misalnya di tetangga di samping kebun kita ini ada pohon yang mendorong, dan pohon itu mengganggu misalnya tetangga, mengganggu rumah kita, apakah kita ada hak itu memotong tanpa izin? Sama dari kampung kita minta izin, mereka tidak mau, apa hukumnya? Masya Allah. Ini kemarin masuk ke di dalam buku ini Pak, dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini hadis ke-32. Bunyi hadisnya itu la ghurara wa la dirar. Jangan berbuat kemudharatan ya, untuk diri sendiri apalagi untuk orang lain. Ini kan kemudian menjadi mudharat salah satunya ketika tanaman ini mengganggu tadi Pak ya, mengganggu halaman rumah kita misalkan, atau misalkan kan kalau di perumahan itu biasanya rumahnya agak sempit, lahannya agak sempit, dia tanam pohon. Saya berikan contoh yang lain ya Pak, yang mungkin akan berdiri gitu kan. Lalu kemudian ditanam pohon, akarnya ini sampai kemudian merusak dinding rumah kita atau dinding pagar kita. Bagaimana kemudian yang harus kita lakukan? Di dalam Islam ada prinsip namanya ad-dharar yuzal. Segala bentuk kemudharatan tersebut, hal-hal buruk tersebut harus segera dihilangkan. Bagaimana caranya? Pertama, kemudian kita lakukan komunikasi. Ya karena itu bukan hak kita. Kita lakukan komunikasi yang bisa kita ambil Pak. Kita pilih komunikasi ini, kita sampaikan kepada pemiliknya. Bapak, ini tanaman Bapak akarnya sudah mengganggu, atau misalkan dahannya sudah mengganggu, sampai kemudian merusak genteng, menimbulkan sampah dan sebagainya. Sementara kalau dia berbuat apa? Dapat awal. Nah, ini kan masalah juga nih kan. Cuma dapat sampahnya aja, cuma dapat rusak temboknya saja gitu. Nah, kita sampaikan pertama sekali. Ini yang prinsip kita yang pertama. Karena dalam Islam itu ad-dharar yuzal. Segala bentuk mudarat tersebut harus dihilangkan. Lalu Ustaz, sudah dipakai komunikasi, tidak juga mempan nih Ustaz. Ini tembok rumah dengan roboh lagi nih. Keramik udah pecah-pecah karena akarnya masuk ke dalam rumah. Atau dahannya itu sudah sampai menyucuk genteng, rusak genteng kami Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau kita tebang langsung? Inilah pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Maka keimanan seseorang yang namanya takwa itu Pak ternyata terbagi dari dua. Yang pertama itu maidan rubbani, aspek spiritualitas. Ini terkait hubungan langsung kita dengan Allah. Yang kedua yang dikatakan dengan takwa itu, orang bertakwa beriman itu ketika dia terpenuhi aspek kedua. Maidanul insan al-ijtimai, yakni aspek hubungan sosial kemasyarakatan. Ibadahnya bagus Pak, ke masjid rajin 5 waktu, puasanya, sedekahnya, tahajudnya dan segala macam. Tapi kemudian hubungan sosialnya tidak baik terhadap tetangga. Sudah diingatkan sama tetangganya, oh ini pohon mengganggu, tidak juga mau digubris. Nanti kalau dipotong marah, bagaimana Ustaz? Nah, ini kemudian yang perlu kita pahamkan kepada tetangga kita. Kita pakai lagi kalau tidak mempan juga komunikasi langsung, kita pakai kepada pemangku kebijakan. Kan ada RT, ada RW, sampaikanlah kepada RT RW kita. Usahakan meskipun kita tahu itu bukan hak kita, lalu kemudian kita tebang pohonnya, yang terjadi nanti justru menimbulkan keributan tetangga dengan tetangga, depan-depanan atau samping rumah sebelahan, tak teguran, mudorotnya jauh lebih besar. Maka yang kita lakukan pertama tadi komunikasi langsung atau bisa komunikasi lewat pejabat ataupun aparat yang berada di lingkungan kita. Paling rendahnya itu ada RT-nya, ada RW-nya, komunikasinya. Jangan sampai kemudian kita main hakim sendiri, meskipun itu mengganggu, tapi kemudian dalam kaidah ada lagi namanya akhafud dharain. Ada dua mudarat. Ketika kita dihadapkan pada mudarat, ini kalau tak ditebang pohon akan menimbulkan masalah. Tapi kalau saya tebang tanpa izin dari pemiliknya juga bikin masalah. Nanti saya gaduh nih, kelahi saya dengan tetangga. Kita pilih, kita timbang-timbang mana mudarat yang paling kecil. Nah, itu yang tentu yang paling tahu adalah diri kita. Kalau kita mampu bersabar, tidak mungkin juga kalau sabar habis juga rumah namanya kan. Genteng bocor semuanya, kami hancur semuanya. Ada mungkin juga. Nah, silakan kemudian kita timbanglah mana pilihan yang paling bijak, karena yang paling tahu tentang kondisi diri kita adalah diri kita. Kita timbang mana maslahat yang lebih besar, mana mudarat yang lebih kecil.
Ya, karena dalam kaidah yang lain disebutkan juga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu jauh lebih utama daripada mengambil maslahat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Kesalahan tentu datangnya dari kami, yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.